Pria tidak pernah bercerita, sekalinya bercerita, topiknya menembus alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dulu Bang. Mohon maaf lahir batin. Ya ini luar biasa banget ini. Masih di suasana Lebaran ya. Ya kita agak lebaran, agak lebaran melebar. After Lebaran. Iya. Mungkin bisa kita sapa dulu kawanan OPM. Kawanan OPM di rumah, piye kabare rek? Agak melebar. Ya, mohon maaf lahir batin ya semua. Dan kali ini di After Lebaran Edition, After Lebaran Edition di OPM kali ini ada tamu yang istimewa, Bu. Siapa tuh? Waduh, siapa dulu ini? Kita sapa-sapa. Ini dia. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. 2000 years later. saya kira delay. Delay. Saya kira delay. Karena kita kan dari planet Namek. Iya. Dari planet Namek. Sinyalnya susah masuk ke bumi gitu. Ke bumi harus ini. Ada mirip Iran ya, harus ada izin. Ada properti yang jatuh tadi. Ya, ini dia Ustadz Iqbal CGR, bukan? Nanti pasti diedit. Nanti mungkin inilah rasanya. Ya, moga Ustadz. Apa kabarnya Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Gimana Lebaran? Kemana aja? Kemana aja sudah? Mudik kemana Ustadz ini? Ya, silaturahim ke rumah sanak famili, keluarga ayah, keluarga ibu. Oke. Di satu sisi memang harus mengatas deh. Waduh. Sibuk sekali Sibuk sekali ini, Bu. Sibuk sekali. Ustadz Iqbal ini masih terlihat muda. Iya. Oh, sampai Syawal masih full ya, Ustadz. Jadi ini luar biasa di OPM mendapatkan bisa bercengkrama dengan Ustadz ini, suatu kehormatan. Ya, kita belum minal-minul juga ke Ustadz ini. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin Ustadz. Ini pasti bertanya-tanya, Bu. Ini sebenarnya siapa ini Ustadz Iqbal ini begitu masih muda kok dipanggil Ustadz itu makanya. Monggo Tat, perkenalan dulu ke kawanan OPM Tat. Baik, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Rahman. Seperti yang dijelaskan tadi, memang usia saya relatif masih muda, masih 23 tahun. Tapi alhamdulillah perjalanan dakwah khususnya di bisa memberikan kebermanfaatan. Di satu sisi memang ini merupakan langkah awal untuk bagaimana kemudian berdakwah itu tidak harus dari mimbar ke mimbar, tetapi kita bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, bahkan itu dari media sosial ya, seperti ini. Pada malam hari ini kita bersilaturahim. Ini berarti semakin meluas. Memberikan nilai-nilai inspiratif yang bagi kita ya di tengah malam seperti ini. Biasanya lagi banyak di kafe, di betul. Iya. Mungkin hiburan malam dan sebagainya. Tapi hari ini bisa bersilaturahim begitu, dan ini langkah kecil ini harus kita jalankan terus untuk ini ya, bahasa Al-Qur'annya disebutkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling mengajak dalam kebaikan dan insya Allah bermanfaat begitu.
Amin. Ya, dan semoga nanti obrolan kita bermanfaat buat penonton kawanan OPM sekalian ya. Betul banget. Nah, oh ya sebelumnya ya kan ini tadi Ustadz kok keburu lebaran ini wah, saya Tenang dulu. langsung tune in aja ini. Jangan Kita terlalu nyantai. serius dulu. Iya. Slow dulu. Slow dulu Bu. Kita slow dulu. Jadi kan Ustadznya tergolong muda. Muda dan Seumuran sama saya bahkan. betul. Cuma beberapa tahun yang lalu ya. Ustadz tadi kan 23. 23. Saya kita dibalik. 32. Sangat muda. Tapi kalau kita di planet Namek itu memang gimana Zat? Ini pertemuan Gen Z dengan gen milenial. Oh iya, gen milenial akhir zaman. Iya. Gen milenial akhir zaman. Bisa produktif untuk Benar. silaturahmi. Iya. Kebaikan. Iya. Dulu sebenarnya. Iya. Benar banget Ustaz. Nah, Ustaz ini apa kok bisa jadi Ustadz itu Nah, itu. mulainya dari kapan? Kok bisa tertarik gitu loh. Kok Kadang bisa tertarik Gen ya? Z itu Gen Z itu biasanya kan iya ngegame game gitu. jadi pro player. Ini Iya. pro Ustadz Nah, ini. itu. Gimana? Kenapa? Awalnya gimana Tad? Bisa diceritakan? Tad? Saya mengawali, bukan hanya mengawali, saya itu awalnya belajar itu memang tidak ada keinginannya untuk menjadi mubalik, apalagi menjadi ustaz gitu. Hanya saja memang dari awal memang kami sudah dididik untuk mandiri. Jadi dari SMP itu saya sudah mondok, kemudian mondok juga bulan, karena memang saya sudah diterima di salah satu kampus di UIN Sunan Ampel Surabaya. Satu saya itu di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam proses berbulan itu saya memang mengambil perjalanan keluar dalam artian mengikuti kegiatan lomba, audisi, event dan lain sebagainya. Biasanya itu yang paling banyak saya ikuti adalah audisi dakwah. Dengan dai. Proses itulah yang mengantarkan saya itu menjadi semangat, dan sekali dua kali itu pasti kekalahan begitu. Dari kekalahan itu kan saya mengambil pengalaman, saya mengambil sebuah terobosan baru begitu. Saya mempunyai teman-teman, saya memiliki pengalaman baru, sehingga ketika lagi saya daftar baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, juga pernah di tingkat kabupaten pun juga pernah. Kebetulan di Mojokerto sendiri ada kegiatan seperti itu. Jadi istilahnya untuk mengawali hal-hal yang seperti itu memang dibutuhkan sebuah keistiqomahan gitu menurut saya. Jadi jangan gampang menyerah, apalagi anak-anak muda itu ya. Ketika kalian itu kalah, ketika kalian itu berkompetensi, maka niatkan dulu itu untuk mencari pengalaman, untuk menimba ilmu, kan begitu. Entah itu kalah, entah itu menang, apapun yang terbaik, yang maju, itulah yang membuat kita semakin semangat gitu, semakin semangat untuk menimba ilmu. Jadi itu memang sebuah motivasi, dan kami pun juga tentu ada orang-orang di belakang saya, ada para ustadz, ada mentor yang bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi kepada saya. Jadi memang itu langkah awal saya. Jadi memang kami itu nekat begitu ya ke Surabaya, tidak hanya kuliah, tetapi mencari banyak pengalaman, mencari banyak modal, dalam artian ya mumpung di kota gitu kan, mumpung di kota, jadi suasananya juga lebih menantang. Menantang. Oh iya. Iya itu. Itu filosofinya sih. Ya kan emang kalau di Surabaya kita cuma kuliah, ngopi, ngafe, belanja kan itu kan Eman banget Ya, sekalian. Gimana? Menyindir Anda ini. Wah ya, saya sia-sia. Tapi gini, tadi kan saya mengambil
poin dari Ustadz itu untuk bisa untuk jadi Ustadz yang penting istiqomah, kalah nggak apa-apa. Dari kan dulu di zaman kita, mungkin zaman saya sama Pak Bintang ini ada namanya audisi itu namanya Pildacil. Pildacil. Nah, iya kan Pildacil kan. Nah itu terus apanya? Hasilnya dari itu kok sekarang saya nggak pernah lihat itu mereka itu jadi dai-dai yang kondang gitu, padahal itu kan itunya tingkat nasional gitu loh. Benar. Mungkin Ustadz pernah kenal, ini lulusan Pildacil nih. Pernah kayak gitu. Yo ini bekasnya Pildacil ini. Gitu. Tapi mungkin saya pernah menjumpai teman-teman yang kemudian berproses dalam suatu lomba atau event, misalkan salah satu lomba Pildacil begitu, mungkin kecilnya begitu. Mengikuti event seperti itu, kemudian di usia-usia remaja itu mengikuti lomba, terus kontestasi begitu. Memang menjumpai, tapi mungkin karena dalam perjuangannya itu kemudian ngaran itu tiba-tiba berhenti begitu ya, sehingga mungkin itu yang menjadi landasan untuk terus meningkatkan prestasi. Kalau saya pribadi itu begini, selama saya itu belum memenangkan di ranah publik, maka saya tidak akan menyerah begitu. Jadi sebenarnya saya sudah puluhan mengikuti kegiatan seperti itu sudah, bahkan ada ibu saya dari kecil. Gitu ya. Sebelum mondok pun itu saya masih ingat betul, sebelum mondok itu saya sering tampil di di masjid. Podium. Jadi belajar untuk menghafal Al-Quran, belajar untuk cerdas cermat, bapak saya dan lain-lain. Jadi itu memang bekal. Kemudian kalau misalkan kami itu juga menjumpai begini teman-teman yang kemudian dulu seperjuangan dengan saya, tapi kenapa tidak terkenal ini. Iya. Temanku ini tidak melenting karirnya, itu mungkin prosesnya juga harus lebih ekstra lagi. Kita kunci memang tugas kita ini bukan berada di panggung semata. Bagaimana kemudian kebermanfaatan kita itu terus mengalir. Itu juga itu semuanya dari musola kecil, kan ada ibu-ibu yang membutuhkan bantuan khatam Quran di rumahnya, kami berangkat begitu. Pernah juga di pondok membutuhkan tenaga muazzin, imam, kami berangkat, dan tidak ada janjinya sama sekali. Nah, mungkin dari proses dari ikhtiar itu mungkin memberikan suatu belasan rezeki, sehingga dari itu kita bisa mengambil hikmah begitu. Benar banget. Memang tiap orang itu prosesnya sama, tapi hasilnya terkadang berbeda. Dalam proses itu terkadang kita itu berjumpa dengan teman-teman sebaya, berjumpa dengan teman-teman yang pernah berjuang bersama, tapi hasilnya itu berbeda. Jadi dalam arti berbeda itu bukan berarti mereka kurang bermanfaat, bukan. Akan tetapi Allah itu memberikan rezeki itu mungkin dari jalan yang berbeda. Mungkin dari arah yang dari alon-alon. Jadi berbeda karena pintu rezeki Tentunya berbeda. Harus mereka bermakan gitu ya. Iya. Yang latar belakang untuk bagaimana kemudian bisa memberikan proses menuntut ilmu tadi. Iya, ngomong-ngomong juga Ustadz, kan ya itu tadi masih dalam takaran kompetensi kompetisi ya. Dari kompetisi itu kalau memang nggak memenangkan perhatian publik itu Ustadz ini pokoknya harus mencapai seperti itu, dan spirit anak muda harus seperti itu. Nah, sekarang ini Ustadz, ada istilahnya
apa namanya dai-dai industrial seperti itu. Jadi mereka itu lebih cenderung mengutamakan gimmicknya daripada apa namanya ya daripada esensi seperti tadi itu Iya. kayak harus namanya Ustadz kan mengajar seperti itu. Meskipun di balik layar dia tetap harus istiqomah datang. walaupun musola kecil walaupun anu kan kadang ada yang ya itu karena sudah menjadi sebuah industri. Iya. Jadi yang Terus di dia depan matok harga juga seperti kayak itu. gitu. Gimana menurut pandangannya Ustadz seperti itu? Itu dalam artian apa? Dalam artian Berdakwahnya itu. Dikenal masyarakat atau gimana itu? Soalnya kan juga karakter seorang mubalik dalam berdakwah kan juga berbeda ya. Di setiap kan ada tantangannya ya. Iya. Jadi apa itu? lebih ke ini Ustaz, lebih ke tadi kompetisi itu kan berarti kan belum dikenal tapi kan orang itu kadang berlomba-lomba untuk menampilkan gimmick-gimmick kan macam, ada yang pantun, ada yang ini apa diselingi ada nyanyian dangdutan, terus kostumnya juga kan untuk menarik ini apa namanya menarik perhatian gitu loh Ustaz, kalau seperti itu. Jadi ternyata tuh kadang cuman berhenti di situ saja gitu kan, kadang ada yang lihat yang poecinya sampai 2 meter gitu. Itu peci ya. Itu peci apa gedung ya. Itu makanya ada yang menarik seperti itu kan. Hanya untuk di panggung saja, tapi terkadang yang di mimbar-mimbar kecil, yang di kayak di musola-musola atau kegiatan yang mungkin perhatiannya atensi publik nggak ke situ, nggak hadir dan juga mungkin males-malesan kan seperti itu, padahal terkenal aja belum kan gitu. Nah seperti itu tanggapannya gimana Ustaz? Hanya fokusnya di lomba aja. Itu memang tergantung apa ya, tergantung niat juga ya, masing-masing pribadi itu terkadang juga apa ya, mohon maaf terlalu menilai dan memandang sebelah begitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita hindari. Tentu kalau misalkan dalam menjalankan tugas begitu ya, saya rasa kita hadir itu untuk memberikan motivasi. Jadi kehadiran kita itu adalah bagian dari amanah. Nah itu yang pertama. Kemudian kita hadir di di masyarakat, kita hadir di sosial, itu bagaimana kemudian kita bisa memberikan kebermanfaatan. Maka tentu meskipun mohon maaf ya, misalkan tadi sempat disinggung ya dengan berbagai menggunakan kostum atau segala macam, itu mungkin ciri khas tidak masalah. Tapi kemudian ketika masyarakat itu sudah membutuhkan, betul, ya terdelay. Tentu kita harus hadir. Andai kan tidak bisa hadir ya konfirmasi kan. Betul. Kemudian ada sebelah mata dan sebagainya. Itu dan itu tentu ada dinamika sendiri dalam proses berdakwah, apalagi usia muda yang relatif ya naik turun naik turun betul gitu, banyak turunnya juga. Betul itu makanya. Jadi nah sepanjang aktivitas Ustadz itu dalam berdakwah berarti 23 tahun, 10 tahun lebih ya Ustadz ya, 10 tahun lebih di dunia dakwah ini. Kita kalau sukanya pasti kan ada ya. Nah ini dukanya Tata, kita beda ya, dukanya orang dakwah di usia muda itu gimana Tata? Kalau suka sih gampang ya. Tata dukanya dulu. Iya betul, ini pertanyaannya tiba-tiba duka ya. Iya, itu. Iya, kita random sekali Tata. Ya, atau ketika kita terjun di masyarakat ya, kita itu sudah terjun di masyarakat pasti ada tantangan-tantangan sendiri. Dalam artian itu mungkin setiap orang dalam berproses itu juga memiliki tantangannya.
Betul. Nah, kalau saya pribadi itu tantangannya itu adalah banyak kemudian orang yang tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Ya, betul. Bagaimana kemudian kita cara menyikapinya, yang penting. Nah, ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, ada masyarakat yang kemudian tidak menerima kita, maka itu adalah bagian dari tantangan. Nah, dari tantangan itu, bagaimana kemudian kita bisa memberikan solusi kepada masyarakat tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kami juga menjumpai dalam artian banyak orang yang hanya memanfaatkan peluang. Wah, itu. Jadi kita itu hanya dimanfaatkan. Di usia yang relatif masih muda, ternyata kami menjumpai banyak dari teman-teman yang mereka itu hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi dimanfaatkan sama beberapa oknum. Contoh. Misalkan apa ya contohnya ya, membuat sebuah promosi atau misalkan memposting hal yang ini lagi trending, tanpa mereka merusak citra nama mereka sendiri. Maka kita pun juga harus hati-hati, ya itu Tantangannya gitu ya. Dan itu sudah banyak kami menolak tawaran seperti itu. Itu. Bukan ranah saya. Harus selektif juga ya Tat ya. Untuk apa ini? Iya, selektif. Ternyata harus selektif itu. Ya itu. Ya kan kadang-kadang Kadang karena masih muda endorse gitu kan, why not gitu wah, ya tuh. duit nih kan kayak gitu kan biasanya. Iya. Saya terus itu boleh. Memviralkan produk itu boleh, tapi jangan kemudian dijadikan terkadang gini loh, ada kita yang kemudian dakwahnya di medsos nih, dakwahnya di medsos, ada promosi, ada iklan, dia terima kan gitu, sehingga itu kan dia menerima fee, juga tergolong besar. Kalau misalkan medsosnya digunakan untuk yang seperti itu, berarti dia bukan berdakwah, dia bukan promosi kan begitu ya. Iya. Itu adalah cuma embel-embel aja kalau aku perspektif saya. Jadi saya rasa kurang tepat yang kita hadir di tengah masyarakat, ya kan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, maka kita harus bisa untuk mengembangkan bakat kita itu, jangan kemudian mencari aman di hal-hal yang seperti itu. Betul. Nah ini pun tergantung kalau dengan kami, kalau ini live enggak ya? Enggak live ini. Nanti ada editingnya. Enggak live ini. Nah, terkadang beberapa perspektif saya itu terkadang kalau misalkan di live di apa ini yang begitu ya. Iya. Pasti banyak yang mengomentari, pasti banyak gitu. Betul. Saya pun juga paham dengan dinamika dan gejolak yang seperti itu, sehingga memang dibutuhkan dibutuhkan sebuah tengah-tengah ya, dibutuhkan sebuah tengah-tengah sikap kita bagaimana. Betul. Kemudian juga yang ketiga, wah ini banyak ternyata ya. Wah ini spesial. Selain dimanfaatkan orang ya, selain dimanfaatkan beberapa pihak itu, yang ketiga itu kami menjumpai dukanya itu kita itu malah ini ya, sebenarnya menurut saya kita pandai bicara, tapi kalau kita tidak mempraktikkan ibadah itu jadi celaka. Bener. Ngomong tok gitu ya. Aduh, iya. Berat itu. Bener iya itu istiqomah ya, itu bilang istiqomah tapi nggak action ya. Orang yang justru pandai bicara itu sebenarnya dia Iya. Bener. Pandai bicara. Kata-kata hari ini itu pandai bicara malah berbahaya. aman. Yang itu tidak celaka, Besti ya. Iya, mantap. Dan celakanya itu tidak hanya di mata Allah saja, dalam kita itu di dunia. Nah, celaka ya. Itu. Nah, itu kita harus memiliki
ketegasan dalam Iya. dalam beribadah, terutama dalam hal muamalah. Bener. Dalam artian ya memang tugas kita dalam berdakwah, Betul. menyampaikan Al-Quran, dan Betul. tetapi jangan kemudian kalian itu hanya cuma pandai bicara saja, Iya. retorik saja, dan itu harus diamalkan dalam keseharian kita. Betul. Iya. Menjadi muhasabah kita. Iya. Bener. Intinya di situ. Kita bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi fakta di tengah-tengah masyarakat gitu. Iya. Bisa ngomong. Nggak Iya. bisa banyak soalnya ya. Iya. Panjang ternyata. Ngomong tapi nggak bisa ngelakuin itu Nah banyak itu, sekali. itu banyak sih. Gak hanya yang lainnya juga iya. Menjadi kata putus gitu. Betul. Nah, ini kan gini, Tat. Dengan label Ustadz Muda itu kan kita sadar ya, maksudnya terkadang itu tidak long last ya, tidak selamanya. Tentu ada masanya. Nah, ini kita berandai-andai nih tadi ya, berandai-andai. Ketika kita pasti pernah melihat juga di sekitar juga ada unsur senioritas seperti itu kan. Nah, Kadang kayak mungkin Ustadz pernah mengalami juga, misalkan baru masuk terus ada yang lebih senior, dai atau bagaimana lah, pokoknya dari itu agak ya itu tadi memandang agak Sebelah mata. gitu ya. Aduh, memaksakan stylenya dia ya. untuk berdakwah. Di anak Kadang-kadang muda gitu. juga kan mungkin senior ya stylenya nggak cocok, terus Nggak akhirnya cocok. wah ada Ustadz Iqbal nih, aku juga harus ikut muda-muda, padahal waduh Nggak cocok. nggak cocok. Kadang-kadang begitu, ada yang ikut-ikutan gitu supaya apa namanya atensinya itu tidak beralih. Ada yang seperti itu, ada kan gitu menurut keyakinan kami para OPM. Nah, bagaimana menyikapinya itu, Ustadz?